Ketika takdir kita ingin berubah, ubahlah pikiran kita. Kenapa? Ya, pikiran bisa mengubah perasaan. Perasaan berubah menjadi ucapan dan tindakan. Tindakan mengubah karakter kita. Dan karakter kita menentukan nasib kita. You are what. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Hai teman-teman, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, selalu tambah cerdas, dan semoga rezeki kalian berlimpah. Kita selalu mengutuk diri kita dengan kata-kata yang positif, karena self talk itu penting teman-teman. Kita harus mengutuk diri kita sendiri. Seorang psikoanalisa mengatakan, you are is what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Teman-teman, kali ini saya coba berbagi cerita, semoga bermanfaat. Biasanya kita podcast dengan teman-teman yang sangat luar biasa, dan saya mencoba bercerita, semoga ini bermanfaat dan ini menurut saya. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi ilmu baru, menjadi motivasi kepada teman-teman. Ada seorang bijak mengatakan bahwa ketika takdir kita ingin berubah, ubahlah pikiran kita. Kenapa? Ya, pikiran bisa mengubah perasaan. Perasaan berubah menjadi ucapan dan tindakan. Tindakan mengubah karakter kita. Dan karakter kita menentukan nasib kita. Jadi, nasib kita ditentukan oleh pikiran. Jadi teman-teman, kalau ingin berubah nasib, ubahlah cara berpikir kalian. Saya teringat waktu kecil ketika mendengar kata-kata tersebut tadi, jika kalian ingin merubah nasib kalian, ubahlah pikiran kalian. Waktu kecil, saya sekolah dasar pada saat itu. Zaman di desa, dilanjutkan dengan sekolah agama, madrasah. Guru saya bercerita tentang proses penciptaan manusia. Jadi waktu sekolah SD, saya juga dilanjutkan dengan sekolah agama. Guru saya bercerita seperti ini. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memerintahkan semua makhluk sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Pertanyaannya. Ya, karena manusia dibekali akal dan pikiran. Sangat luar biasa manusia ini. Pertanyaannya, sehebat apakah akal dan pikiran kita? Sehingga manusia itu menjadi makhluk yang istimewa, yang sempurna diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran kita sangat luar biasa. Kita bicara software. Ketika pikiran kita bekerja, pikiran kita mempunyai 3 cara kerja. Yang pertama, pikiran sadar. Yang kedua, pikiran bawah sadar. Yang ketiga, pikiran nir sadar. Apa itu tugas pikiran sadar? Pikiran sadar kita mempunyai fungsi sebagai memori sementara, logika, sesuatu yang pasti-pasti. Sedangkan pikiran bawah sadar kita berfungsi sebagai memori permanen, kreativitas, intuisi, keyakinan, kepercayaan, gerak otomatis tubuh. Sedangkan pikiran diri sadar kita berfungsi sebagai fungsi penggerak organ otomatis tubuh, fungsi jantung, fungsi paru-paru digerakkan oleh pikiran diri sadar kita. Sangat luar biasa pikiran kita.
Makanya tadi cerita saya tadi, manusia dibekali dengan akal dan pikir. Teman-teman harus tahu, karena senjata manusia adalah pikiran kita. Lalu, bagaimanakah cara kita bisa menggunakan pikiran kita? Banyak orang yang nggak tahu, teman-teman. Saya sedikit berbagi tentang bagaimana cara menggunakannya. Seorang psikoanalisa James Burke mengatakan bahwa kita bisa menyadari, bisa menggunakan kekuatan pikiran kita yang kita sadari hanya maksimal 12%. 88% tugas pikiran bawah sadar. Pertanyaannya, pikiran bawah sadar yang kita tidak dapat kita kendalikan, yang tidak dapat kita sadari. Tapi bisa kita lakukan. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ada pembatas antar keduanya, yaitu namanya critical factor, filter mental. Filter mental inilah yang menyaring informasi yang masuk ke dalam diri kita. Filter mental inilah yang mengeksekusi apa yang kita lakukan, apa yang akan kita serap, dan apa yang akan menjadi keyakinan kita. Pertanyaannya, informasi mana aja? Informasi apa aja dan melalui apa yang masuk ke dalam diri kita? Ya, informasi yang masuk dalam diri kita dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita rasakan. Informasi itu masuk melalui panca indera kita. Baik, buruk, semuanya masuk. Terserah teman-teman mana yang akan diterima, mana yang enggak. Dan inilah tugas critical factor. Tugas filter mental akan menyaring menurut persepsi teman-teman tadi. Ada 10 kondisi kita bisa menggunakan pikiran kita. Pikiran bawah sadar kita bisa kita gunakan. Ada 10 kondisi alamiah yang bisa menembus critical factor. Jadi apapun informasinya, ketika melalui fenomena ini, melalui situasi ini, informasi tersebut pasti masuk dalam pikiran bawah sadar kita. Ada 10 kondisi, saya bahas satu-satu. Di bab ini, saya bahas poin yang pertama. Yang pertama adalah repetisi. Repetisi itu sesuatu yang diulang-ulang. Saya kasih contoh ketika kita membaca buku. Teman-teman baca sekali, tidak hafal. Ya, karena cuma sekali. Itu masih letaknya pikiran sadar. Pikiran sadar hanya memori sementara. Coba teman-teman baca berkali-kali. Critical factor akan non-aktif dan informasi tersebut masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Teman-teman akan hafal tentang apa yang teman-teman baca. Saya kasih contoh lagi. Ketika dulu saya belajar mobil, saya masih mikir, masih menggunakan pikiran sadar kita. Kapan saya harus nginjak gas? Kapan saya harus nginjak rem? Kapan saya harus nginjak kopling? Saya masih bingung. Tapi ketika diulang-ulang, pikiran sadar akan berhenti. Saya mengendarai mobil dengan otomatis, tidak melalui pikiran sadar. Tanpa disadari, ketika lampu merah, saya langsung nginjak rem. Ketika jalan tol yang luas, saya langsung nginjak gas. Semuanya berjalan otomatis yang tanpa kita sadari. Karena ya, memori tersebut, informasi tersebut sudah masuk dalam pikiran bawah sadar kita. Contoh lagi, kebetulan saya berolahraga bulu tangkis. Ketika saya belajar bulu tangkis pertama, saya masih mikir kapan mukul shuttlecock ke kanan ke kiri, saya masih mikir. Ketika diulang-ulang, pikiran sadar kita berhenti, langsung masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Saya tanpa berpikir, ketika bola lambung itu langsung saya smash. Ketika lawan melakukan smash, saya defense tanpa menggunakan pikiran sadar. Ya, maka ada peribahasa, kata-kata mutiara mengatakan Allah bisa karena terbiasa. Betul, kata memori tersebut
sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, yaitu kreativitas, intuisi, memori permanen. Saya punya cerita. Kenapa intuisi? Teman-teman harus tahu intuisi. Intuisi itu adalah panca indera kita jauh lebih peka dari normalnya. Ya, itu letaknya di pikiran bawah sadar. Seorang montir, dia bekerja 10 tahun. Dia memperbaiki mobil dari hal sekecil sampai hal besar ada mobil dia tahu. Dan itu keahlian dia. Dia lakukan selama bertahun-tahun. Dia sudah bisa menganalisa, sudah sakti dia. Ketika itu mobil datang, kadang montir sudah menebak. Intuisi dia berjalan. Oh, ini kena businya. Oh, ini akinya kena. Ya. Ketika memori tersebut diulang-ulang, akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Muncullah suatu intuisi. Seorang dokter, karena dia belajar selama 4 tahun, 2 tahun, 5 tahun, ketika datang pasien, dia jauh lebih sakti. Kadang dokter tanpa memeriksa dulu udah tahu ini penyakit ini dan obatnya ini. Itu teman-teman. Ada 10 kondisi di mana kita bisa mengendalikan pikiran bawah sadar kita, yang menurut psikoanalisa tugasnya adalah 88%. Teman-teman terus belajar. Ulang-ulang diri kita agar kita jauh lebih bagus, lebih terampil, lebih kreativitas. Mungkin itu, nanti kita akan berjumpa di episode berikutnya. Salam sehat, cerdas, dan rezeki berlimpah. Assalamualaikum.